Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah tabaraka wa taala yang telah mencurahkan taufiknya kepada kita kesempatan malam hari ini, dan berkat taufik dari Allah kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu malam hari ini akan melanjutkan pada tafsir surat Az-Zalzalah biidznillah ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah berlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang Allah berikan keistiqomahan untuk mengamalkan tuntunan dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam di akhir zaman dan di hari kiamat nanti. Baik, kita akan langsung masuk tafsir surat Az-Zalzalah, ya. Az-Zalzalah yang punya makna goncangan. Yang nanti surat ini menggambarkan di antara kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat, ya, saat hari kiamat. Tepat saat hari kiamat, apa yang terjadi? Karena tentunya beriman terhadap hari kiamat, beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang 6, dan itu adalah rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, berakhirnya kehidupan semua yang ada di bumi, ya. Dan setelah itu akan ada kehidupan baru yang merupakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang asli, ya. Yang sekarang ini belum asli, ya. Karena yang asli itu adalah negeri akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, ya, negeri akhirat itulah yang menjadi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, ya, yang sudah tidak ada lagi kematian setelahnya, tidak ada lagi kiamat, ya. Tinggal siapa yang nanti akan selamanya di surga dan siapa yang nanti selamanya di neraka. Dan sebelum manusia masuk ke dalam kehidupan yang hakiki itu, kehidupan akhirat, ya, tentu akan didahului dengan peristiwa, ya, hari kiamat, berakhirnya alam semesta ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ya, pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, ya, tempat tinggal kita sudah tidak seperti ini lagi, dan langit-langit juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langitnya digulung, ya, buminya juga akan terjadi peristiwa di dalamnya, termasuk goncangan ini dan kehancuran di bumi ini. Surat ini turun di Madinah, ya, surat ini turun di Madinah. Jadi surat Madaniyah, atau setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan fokus inti surat Az-Zalzalah ini memang untuk mengingatkan
hati-hati manusia yang seringkali lalai, ya, bahwa nantinya kita semua itu pasti, ya, tidak terkecuali seorang pun, ya, kita semuanya pasti akan masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Hanya apakah, ya, nanti termasuk yang menyaksikan kejadian ini atau tidak, kita tidak tahu. Mudah-mudahan bukan yang termasuk menyaksikan kejadian tersebut. Karena kejadian ini kejadian besar, sulit untuk kita gambarkan, yang belum pernah terjadi. Gempa-gempa yang pernah terjadi itu gempa yang bisa dikatakan sangat sederhana, gempa yang kecil, ya. Ibarat sebesar apapun gempa yang pernah terjadi di muka bumi ini, sampai menghancurkan sebuah kota, menghancurkan bahkan mungkin satu negeri, itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan gempa goncangnya bumi pada hari kiamat nanti. Ya, itu mungkin hanya sekian persen, ya, bahkan mungkin 1%-nya pun tidak ada. Ya, itu pun kalau ada gempa sudah pasti orang itu berhamburan, pasti. Ya. Goncangan sedikit kalau dalam waktu yang cukup lama itu cukup menghancurkan. Dan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gempa-gempa yang seperti itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba itu untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Sudahkah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Bukan malah dengan adanya gempa semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini subhanallah menjadi suatu musibah sebetulnya. Ketika dalam kondisi aman, lupa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak mentauhidkan Allah, bahkan mungkin banyak perbuatan kemusyrikan. Dan ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa, ya, bukannya taubat, malah yang melakukan kemusyrikan tambah lagi kemusyrikannya. Waliyadzubillah. Ya. Itulah pentingnya ada orang-orang yang berbuat islah, yang selalu mendakwahkan agama, ya, selama masih ada di wilayah kita, insya Allah, ya. Selama masih ada di wilayah kita orang-orang yang mendakwahkan agama, insya Allah itu menjadi salah satu sumber sebab keselamatan, ya, manusia-manusia yang ada di wilayah tersebut, ya. Selama masih ada para muslihun, bukan sekedar solihun, beda, ya. Ada orang-orang yang solih dan ada orang-orang yang muslih. Orang-orang yang soleh itu belum cukup, keberadaan mereka belum cukup untuk menjadi penghalang turunnya musibah, belum cukup, ya. Tapi yang diperlukan untuk menjadi penghalang turunnya musibah itu orang-orang yang muslih. Karena kalau soleh itu untuk diri sendiri. Dia ahli ibadah, ibadah untuk diri sendiri. Tapi muslih, dia itu berusaha untuk mensolehkan orang lain. Tidak soleh untuk diri sendiri saja, ya. Dia soleh, tapi juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Itu yang dibutuhkan, ya. Itulah kenapa jangan heran kalau dahulu ulama ada yang mengatakan bahwa bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Sehingga ada yang menghabiskan malamnya itu untuk belajar daripada untuk sholat. Kenapa?
Bukan berarti sholat malam itu nggak bagus ya, atau bukan berarti pahalanya kecil, enggak. Tapi saat itu sangat dibutuhkan orang-orang yang muslih. Ketika orang belajar dan mengajarkan ilmunya, maka kebaikan ilmu ini dirasakan oleh orang lain. Tapi ketika orang itu sholat malam saja, maka pahala sholat malam itu hanya didapat oleh diri sendiri, orang lain nggak dapat ya. Tentu yang terbaik ya bisa menggabungkan antara sholat malam dan mencari ilmu ya, itu yang terbaik. Nah, jadi di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian akhir zaman, kejadian akhir dari bumi ini ya, sebelum nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ila zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang besar ya. Goncangannya itu membuat orang itu pokoknya lupa segalanya ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua, Yauma tarawnaha inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ayat pertamanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu perkaranya besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu kalian akan melihat wanita-wanita yang sedang menyusui itu lupa dengan bayinya ya, gempa lupa dengan bayinya. Dan wanita-wanita yang sedang hamil langsung melahirkan. Saking takutnya, gemetarnya, luar biasanya, yang hamil, entah itu hamil usia berapa bulan, langsung keluar. Dan kalian lihat orang-orang itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Saking bingungnya harus apa. Ketika terjadi goncangan gempa bumi yang luar biasa pada akhir kehidupan di bumi ini. Dan itu oleh para ulama disebutkan goncangan itu setelah ditiupkannya trompet pada tiupan yang pertama ya, jadi ulama beda pendapat ya, nanti malaikat Israfil itu niup trompetnya berapa kali. Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan 3 kali, sebagian mengatakan 2 kali. Ya. Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dari kalangan ahli tafsir itu berpendapat tiupannya 3 kali. Tiupan pertama itu untuk memberi rasa takut. Ya, jadi goncangnya bumi ini terjadi hal-hal yang luar biasa. Disebut dengan namanya nafkhatul faza ya, tiupan untuk memberi efek rasa takut. Kemudian nanti an-nafkhatus tsaniyah nafkhatus sha'iq, disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Di situ ada tiupan kedua. Setelah tiupan kedua itu semuanya mati. Semuanya mati. Setelah itu tiupan yang ketiga ya, itu semuanya bangkit. Itu pendapat sebagian ahli tafsir berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sebagian lagi seperti Imam Al-Qurtubi yang juga merupakan imam ahli tafsir, beliau mengatakan tiupannya 2. Tiupan pertama itu tiupan yang menakutkan sekaligus mematikan. Jadi sekali goncang terus pada mati.
Ya, baru tiupan yang kedua itu nanti tiupan untuk kebangkitan makhluk-makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didasarkan dari firman Allah Azza wa Jal, surat Az-Zumar ayat yang ke-67 ya. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah trompet itu yang bentuknya oleh Nabi alaihi salatu wasallam digambarkan seperti tanduk yang besar. Ditiuplah trompet itu ya, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali hanya yang Allah kehendaki saja untuk tetap hidup ya. Dan siapa sajanya ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Mungkin kita belum akan bahas itu, tapi ada di antara makhluk-makhluk itu yang Allah kehendaki tidak mati. Tiupan pertama mati semua, itu sesuai dengan tadi yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Di tiupan pertama terjadi gempa bumi dan lain sebagainya sampai semuanya mati. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Baru kemudian ditiupkan yang kedua kali, setelah itu semuanya bangkit ya. Semuanya bangkit untuk melihat ya, nanti mereka akan melihat amalan masing-masing ya. Jadi goncangan ini terjadi setelah tiupan yang pertama. Kapan? Allahu a'lam bishawab ya, tidak ada yang bisa tahu kapannya. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalah, dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya. Apa bebannya di sini? Disebutkan beban-beban bumi itu adalah ya harta-harta yang ada di bumi itu dan mayat-mayat yang ada di bumi. Saking goncangnya muntah semuanya keluar ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah riwayat dari Imam Muslim, beliau bersabda, tulqil ardu afladha kabidiha amsal al-ustuwan min adh-dhahabi wal fiddah. Nanti bumi itu mengeluarkan isi perutnya, bentuknya seperti silinder besar yang terbuat dari emas atau perak. Itu gambaran harta yang ada di bumi. Fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadza qataltu. Maka orang yang pernah membunuh, dia akan mengakui gara-gara ini saya dulu membunuh. Maksudnya apa? Harta. Membunuh hanya karena rebutan harta. Wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Orang yang pernah memutus silaturahmi, dia pun akan mengatakan gara-gara ini saya memutus silaturahmi saya. Gara-gara harta. Ya, banyak loh. Gara-gara rebutan warisan terus putus silaturahmi karena enggak ngerti bagaimana caranya bagi waris dalam Islam ya, yang satu kepengen dengan cara apa, yang satu kepengen dengan cara apa, nanti pakai caranya Allah dianggap nggak adil dan lain sebagainya ya, masing-masing punya ide, nggak ketemu, dah sengketa, bermusuhan ya, putus silaturahmi. Wa yaji'u sariqu fayaqulu fi hadza qata'tu ya fi hadza quti'at yadi ya. Dan kemudian orang yang dahulu pernah mencuri, dia mengatakan disebabkan karena harta-harta inilah tanganku dipotong. Karena hukuman untuk pencuri, kalau mencurinya lebih dari 1/4 dinar ya, lebih dari 1/4 dinar, itu hukumannya adalah potong tangan di dalam Islam. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dinar. Jadi 1/4-nya kurang lebih 1 gram lebih. Ya, 1 gram emas dicuri, ya, maka hukumannya potong tangan. Ya, jadi bumi ini mengeluarkan isinya
ya, termasuk harta-harta yang tersimpan terpendam di dalamnya, termasuk mayat-mayat yang ada, ya, keluar semua. Wa qala al-insanu ma laha, maka orang manusia itu bertanya, ini apa yang terjadi? Sedang terjadi apa ini sampai sehebat ini kejadiannya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu memberikan kabar-kabarnya. Bumi pada hari itu berbicara. Disebutkan, meskipun cara bicaranya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa bicaranya gitu, kita nggak tahu. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, ketika menjelaskan makna firman Allah Taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, ketika Nabi membaca ayat ini, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu nggak kabar-kabar bumi itu apa? Apa yang dikabarkan oleh bumi pada hari itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amah bima 'amila 'ala dhahriha an taqula 'amila kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya yang dikabarkan oleh bumi nanti, ya, ketika bumi bisa bicara, dia akan bersaksi, ya, atas setiap hamba yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, terhadap apa yang sudah dikerjakan di atas bumi itu, ya. Maka bumi akan mengatakan di sini pernah dilakukan ini dan itu. Jadi ibaratnya apa yang kita lakukan di atas bumi ini, bumi itu akan bersaksi melaporkan apa yang sudah kita kerjakan di sini. Mau yang baik ataupun yang buruk, semuanya bumi, ya, itu akan mengabarkan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari kiamat nanti pun, ya, yang bersaksi atas diri-diri kita itu kan bukan lisan kita. Yang bersaksi atas diri kita itu tangan kita, kaki kita, semuanya bicara, ya. Nanti semuanya heran, kok bisa yang mati, ibaratnya ketika hidup ini semuanya itu benda-benda yang tidak bicara, bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada hari itu bumi itu mengabarkan, ya, kabar-kabarnya, amalan manusia di muka bumi ini. Bi anna rabbaka awhalaha, ya, bahwa sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad sudah mewahyukan kepadanya, mewahyukan kepada bumi, mengizinkan bumi untuk bicara, mengizinkan bumi untuk bicara. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, ya, manusia itu keluar, ya, ashtatan, jadi berkelompok-kelompok yang berbeda. Karena nanti ada yang bahagia, ada yang menderita. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan mereka masing-masing. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita singgung di awal, setelah tiupan yang kedua atau yang ketiga, karena ada perselisihan pendapat, setelah tiupan yang kedua atau yang ketiga, maka semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan burla. Manusia semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun, ya, dan tidak berkhitan, ya, semuanya. Ya. Makanya kalau mengingat hadis itu ya, kita itu mau punya baju kayak apa, mau punya pangkat kayak apa, nanti ketika dibangkitkan itu semuanya sama. Yang selama hidup jadi pemimpin negara dibangkitkan oleh Allah sudah nggak ada jabatan lagi, sama semuanya. Ya. Yang selama hidup jadi jenderal bangkit di hadapan Allah juga tidak ada pangkat jenderalnya, nggak ada. Apa yang dibawa? Nggak ada yang dibawa. Apa ya bintangnya mau dipamerkan di hadapan Allah? Ya. Jas dan dasinya mau dipamerkan di hadapan Allah? Nggak ada. Semua ketika bangkit itu tidak berpakaian sama sekali. Ya. Nah kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yang zuru ba'duna ila ba'din, wahai Rasulullah, nanti kita saling lihat satu dengan yang lain, nggak pakai baju, ya kan? Maka jawabannya Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Oh, perkaranya tidak semudah itu. Sudah nggak ada yang sempat untuk melihat kanan dan kiri, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang golongan yang siap memang untuk bertanggung jawab dan bahagia setelah itu, karena diputuskan balasan baginya adalah surga. Dan ada yang menderita, maka disebutkan ashtatan. Ya, setelah hisab hari kiamat itu manusia akan jadi dua kelompok. Ada kelompok yang bahagia, ada kelompok yang menderita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, barang siapa yang beramal dengan amalan meskipun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu banyak penerjemahannya. Ya. Sebagian menerjemahkan dzarrah itu biji sawi. Ada yang menerjemahkan dzarrah itu debu. Ada yang menerjemahkan dzarrah itu semut. Ya, sebetulnya semua penerjemahan itu kita tidak salahkan. Ya, karena pada intinya ini untuk sekedar menggambarkan amalan sekecil apapun. Ya, jadi mau apapun terjemahkan silahkan. Mau diterjemahkan biji sawi silahkan, mau diterjemahkan semut ya silahkan, mau diterjemahkan debu ya silahkan. Mungkin bahkan menurut kalangan kontemporer ada yang mengatakan atom gitu, ya silahkan aja. Itu masalah menerjemahkan. Pada intinya menggambarkan amalan sekecil apapun, ya pasti akan dilihat. Ada catatannya, tidak akan luput. Ya. Yang baik ya mithqala dzarrah, ya. Sekecil apapun amalan itu, kalau itu kebaikan dia pasti akan melihat. Dan barang siapa yang beramal ya sekecil apapun dari keburukan juga pasti akan melihat. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kemudian menjadi peringatan untuk semua manusia kalau yang membaca surat Az-Zalzalah, karena intinya itu di sini. Ya, jadi kita diperintahkan untuk siap ya, untuk melihat semua amalan kita. Tinggal nanti ya kembali kepada Allah Azza wa Jalla keputusannya. Tentu kalau meninggal dalam kondisi bukan muslim, dalam akidah seorang mukmin ya. Kalau ada orang manusia meninggal dan dia meninggal dalam kondisi yang tidak beriman dan tidak sampai masuk Islam, maka tempatnya di neraka selamanya. Ya.
Adapun seorang muslim yang meninggal dunia, nah, ini ada banyak kemungkinan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitabnya Ushulus Sunnah, kalau seorang muslim meninggal dunia, imma dia itu meninggal dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang sudah bertobat, maka dosanya pasti diampuni Allah. Ya, pasti diampuni Allah. Semuanya. Kalau tobatnya untuk semua dosa, semuanya diampuni Allah. Ya, tobat dan tobatnya diterima Allah. Ya. Dan kita kalau tobat ya harus optimis. Kalau tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, kalau sudah terhapus, sudah nggak akan ada hukuman lagi di hadapan Allah. Bersih-bersih. Ya. Kemudian ada mungkin orang muslim meninggal dunia membawa dosa, belum tobat, tapi sudah sempat dihukum hukuman yang sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Contoh ya, orang meninggal karena dihukum mati ya, karena dia mungkin membunuh orang. Membunuh itu kan dosa besar ya, tapi karena dia membunuh, akhirnya dia dikisos, ya kan, dihukum mati juga. Maka hukuman-hukuman itu akan menjadi penggugur dosanya. Kayak tadi mencuri, potong tangan misalnya, maka dengan potong tangan itu dosa mencurinya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina, imam mungkin dia dicambuk kalau belum pernah menikah, atau dia sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati, maka itu menjadi penghapus dosanya. Ya. Ini ya, kalau ada dosa-dosa yang sudah sampai dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan aturan Allah, maka hukuman itu menjadi penggugur dosa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ada orang yang meninggal dalam kondisi muslim ya. Dia membawa dosa, belum tobat, dan belum sampai dihukum ya. Membawa dosa, belum tobat, dan belum sampai dihukum. Maka yang seperti ini kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya. Jika Allah berkehendak, maka dia masuk neraka dulu, baru nanti masuk surga. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika seorang muslim meninggal dunia ya. Adapun yang meninggal dalam kondisi belum sama sekali masuk Islam, maka tempatnya langsung masuk neraka karena amalannya Allah sebutkan waja'alnahu haba'an mantsura. Amalannya itu seperti debu yang berterbangan, gak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Baik, kita jeda untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, kalau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, jadi peristiwa ya, hari kiamat itu nanti akan disaksikan oleh semua yang masih hidup, baik yang beriman ataupun yang tidak. Karena akan tetap ada di antara kaum muslimin yang juga menyaksikan hari kiamat itu ya. Hanya sekali lagi ya, kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung kapan datangnya hari kiamat, dan tidak perlu juga untuk terlalu penasaran tentang kapannya itu ya. Tidak perlu terlalu penasaran. Kita boleh untuk mencari tahu tanda-tanda ya, tapi kita juga mesti mengetahui
fikihnya dalam memahami tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelum, ya, jadi sebelum nanti berakhirnya alam semesta ini dengan kejadian-kejadian yang sudah disebutkan tadi, itu kan memang Nabi SAW mengabarkan ada tanda-tanda yang muncul dan banyak sekali tandanya. Ya, kalaulah kita kumpulkan hadis-hadis tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu mungkin bisa mencapai ratusan hadis dengan juga ratusan tanda. Ya, banyak. Dan ketika kita mendapatkan ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat itu, ya, kita sebetulnya tidak bisa untuk langsung menghukumi, ya, bahwa kejadian yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kejadian ini dan itu gitu. Sebetulnya nggak bisa, ya. Sebetulnya tidak bisa. Tapi sekedar memperkirakan boleh, ya, sekedar memperkirakan boleh, ya. Ya, kayak misalkan, ya, saya ambil contoh aja. Dalam sebagian hadis Nabi SAW, yaitu disebutkan diantara dekatnya, ya, dekatnya hari kiamat, ya, itu disebutkan ada fitnah yang fitnah ini pasti memasuki setiap rumah. Ada fitnah yang fitnah ini pasti memasuki setiap rumah. Nabi itu tidak menyebutkan fitnah apa itu, ya. Dan setiap rumah pasti ada itu, ya. Kita nggak bisa pastikan, ya. Masih banyak kemungkinan, sehingga ulama pun memberikan kemungkinannya bermacam-macam. Contoh, ya, saya ambil contoh. Di antara ulama ada yang mengatakan, fitnah itu adalah, zaman kontemporer, zaman sekarang ini menyebutkan fitnah itu ada di televisi, karena sekarang masing-masing rumah itu ada televisinya. Contoh. Tapi kita nggak pastikan bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu pasti televisi, enggak. Ya. Tapi itu bisa menjadi salah satu kemungkinan. Ini juga bisa jadi kemungkinan HP kita. Nah, masya Allah, ini hampir semua orang itu punya HP, ya. Mau sampai, mohon maaf ya, mohon maaf bukan merendahkan. Mungkin sekelas yang bekerja sebagai tukang becak pun sudah punya HP. Ya. Nah, itu sekedar. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang tanda hari kiamat itu tidak langsung kita putuskan halal atau haram, enggak. Contoh, salah satu tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi SAW adalah banyaknya wanita membantu suami bekerja. Banyaknya wanita membantu suami bekerja. Ada yang seorang wanita baca hadis itu langsung kepikiran, apa berarti nggak boleh seorang istri bantu suami kerja? Nggak langsung disimpulkan ke sana. Nabi itu hanya menyebutkan tanda saja, tanda. Salah satu tandanya itu. Tapi tanda itu tidak langsung memberikan kesan positif atau negatif. Enggak. Kalau memang secara syar'i hal itu umumnya adalah boleh, kita hukumi boleh. Ya. Kalau secara syar'i dihukumi tidak boleh, kita hukumi tidak boleh. Ya. Jadi hal seperti itu hanya sekedar disebutkan sebagai salah satu bentuk tanda hari kiamat, itu bukan berarti langsung menjurus kepada halal haram positif negatif, enggak. Semua tetap dipertimbangkan dalam sisi syar'inya, ya. Karena banyak di antara tanda-tanda hari kiamat pun yang disebutkan oleh Nabi itu positif, ya, positif. Gitu. Bahkan salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai dekatnya hari kiamat itu apa? Diutusnya beliau SAW itu berarti tanda dekatnya hari kiamat. Gitu. Mu'ittu wasa'ah kahataini. Saya diutus menjelang hari kiamat itu seperti ini. Gitu. Jarak, jadi gini, ini dua jari ini gambarnya ulama jelaskan, ya. Anggaplah jadi jari tengah dengan jari telunjuk.
Ya, gambaran jari tengah dengan jari telunjuk. Anggaplah usia bumi itu adalah jari tengah. Maaf saya nggak bisa gini. Jari tengah. Ini usia bumi sampai hari kiamat. Sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat. Nah, ketika Nabi seperti ini, berarti sisa usia bumi itu cuma tinggal beda jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk. Tinggal sedikit gitu ibaratnya. Ya, hanya begini saja. Ya, anggaplah ini usia bumi sampai akhirnya, maka Nabi itu diutus di penghujungnya gitu. Tinggal sisa sedikit. Ya. Sehingga Allah menyebutkan salah satu tanda dekatnya hari kiamat diutusnya Nabi SAW. Dan kita nggak sampai mengatakan berarti diutusnya Nabi itu salah gitu. Diutusnya Nabi itu haram gitu. Enggak bisa begitu. Ya. Itu cara memahami tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi di satu sisi kita nggak bisa langsung memutuskan ya yang dimaksud di situ apa, tapi sekedar memberikan kemungkinan boleh, ya boleh saja. Dan kemudian yang kedua, tidak langsung mengambil kesimpulan itu halal atau haram, bisa halal, bisa haram. Ya, semua dikembalikan kepada hukum yang sudah dijelaskan dalam dalil-dalil Quran, hadis, mungkin yang disebutkan di tempat yang lain. Ya. Dan sebetulnya pembahasan tentang hari kiamat ini termasuk yang Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Ya. Karena sifatnya untuk memberikan peringatan kepada kita semua, ya, bahwa kiamat itu sesuatu yang tidak lama lagi. Ya. Cuma kapannya juga entah. Kita diperintahkan untuk bersiap saja, ya, sekuat tenaga kita bersiap untuk mempersiapkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Maka bersyukurlah tentunya bagi yang diberikan hati yang hidup untuk banyak minta ampun kepada Allah selagi masih ada usia, dan untuk memperbanyak amalan soleh juga selagi masih ada kesempatan. Dan kita juga tadi berusaha tidak hanya menjadi orang soleh saja, ya, tapi kita juga berusaha jadi orang yang muslih, ya, bukan sekedar soleh, tapi orang yang muslih. Muslih itu tadi kita sebutkan mensolehkan orang lain, ya, mensolehkan orang lain. Ya, setidaknya itu yang menjadi sebab selamatnya kita di dunia ini, ya, selama Allah Azza wa Jalla masih memberikan usia. Kalaupun soleh, ya, dan tetap nantinya menerima musibah Allah Azza wa Jalla, yaitu musibah dunia, ya, pada akhirnya nanti di hadapan Allah tetap akan dihisab sesuai dengan amalannya sendiri. Ya, sehingga ketika Nabi mengabarkan, ya, yaghzu jaisun al-Ka'bah, ya, ada nantinya, ya, salah satu dekatnya hari kiamat akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ya, fayuhsabu faidakanu bi baida'a yuhsabu bi awwalihim ila akhirihim. Hingga ketika pasukan itu sampai di suatu tempat, maka Allah belah bumi, semuanya tenggelam di situ. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum tujjaruhum." Ya Rasulullah, kenapa kok sampai ditenggelamkan semuanya di bumi, padahal di antara pasukan rombongan itu tidak semuanya tentara, ada yang pedagang, ya, ada yang nggak niat untuk nyerang Ka'bah, cuma ikut rombongan aja. Tapi kenapa semuanya ikut tenggelam di bumi? Maka Nabi menjelaskan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyyatihim. Semuanya ditenggelamkan rata, tapi ketika dibangkitkan semua dihukumi sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niatnya mau jahat, ya nanti akan dihukum. Yang nggak punya niat jahat juga akan diberikan balasan yang sesuai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah pentingnya niat, ya, dalam mengerjakan amalan, dan semoga niat kita bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ya, tapi juga menyelamatkan orang lain dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kiranya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan manfaat dan keberkahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.